Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ucapan-ucapan Dasko bocor ke publik. Wih. Ucapan-ucapan Dasko bocor ke publik begitu kan. Untung terekam kamera begitu ya. Untung terekam kamera. Jadi ketika Pak Presiden Prabowo begitu kan selesai berpidato bersalaman begitu kan ya. Lalu kemudian Presiden Prabowo Subianto ingin bersalaman dengan Puan, Dasko dan sebagainya, tapi ada bisik-bisikan begitu kan ya. Yang penting tidak hidup Jokowi. Aduh, aduh. Nampaknya mic Dasko ini diduga bocor begitu kan ya. Usai Prabowo ya pidato di DPR. Asal jangan teriak hidup Jokowi. Ya, menurut saya nggak ada masalah sebenarnya begitu kan ya. Karena menurut saya pribadi kan spontanitas begitu. Walaupun Dasko mengatakan seperti itu kan nggak ada masalah begitu. Kenapa para pendukung-pendukung Jokowi kok kegirangan? Ya, ini merupakan peringatan juga begitu kan ya. Seorang Dasko apa namanya ternyata bukan cuma Pak Dasko begitu yang juga trauma dengan teriakan-teriakan hidup Jokowi begitu. Kita ini kan juga sama misalnya begitu. Coba kita tonton, inilah salah satu momen di mana Pak Dasko mic-nya bocor begitu kan ya. Coba kita tonton seperti ini. Asal jangan teriak itu Jokowi. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Asal jangan teriak itu Jokowi. Asal jangan teriak itu Jokowi. Asal jangan teriak itu Jokowi. Ini salah satu momen begitu di mana seorang Dasko begitu mengatakan apa namanya yang penting jangan asal jangan teriak hidup Jokowi. Aduh. Bocor ke publik boy gitu kan ya. Makanya orang-orang banyak yang kemudian mengatakan bahwa mikrofon wakil ketua DPR Sufmi Dasko ini diduga bocor begitu kan. Terdengar seruannya asal jangan teriak hidup Jokowi. Kalau pendukung-pendukung Jokowi ini tahu, kalau pendukung-pendukung Jokowi ini tahu dan mendengarkan begitu kan, pasti begitu dikritik habis-habisan ya. Kemarin Pak JK dikritik, sekarang giliran Dasko yang dikritik, diserang begitu kan. Aduh. Nah, atau ini sudah bagian dari pecah kongsi atau bagaimana begitu kan. Nah, momen ya usai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan pada hari Rabu kemarin ya Jakarta pada hari Rabu ramai menjadi sorotan publik. Nah, hal itu dipicu suara yang diduga ini berasal dari mikrofon Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko ya dan terekam dalam siaran langsung di rapat itu. Nah, dalam tayangan TV begitu kan ya, TV Parlemen terdengar ucapan asal jangan teriak hidup Jokowi. Kalimat tersebut ya diduga terlontar saat sidang baru saja selesai dan suasana ruang paripurna mulai mencair begitu kan ya. Tak lama setelah ada ucapan itu terdengar, suasana di meja ya pimpinan juga diwarnai suara tawa kecil. Saat itu Ketua DPR Puan Maharani diketahui berada di samping Dasko. Mereka ketawa. Seperti itu. Saya kira ini momen-momen menurut saya begitu kan. Spontanitas ternyata Dasko tidak hanya juga trauma begitu dengan teriakan-teriakan hidup Jokowi begitu, dan ini merupakan juga kritikan kepada Prabowo. Misalnya begitu kan ya. Tapi saya yakin begitu, kalau para pendukung-pendukung yang Solo begitu kan ya, tahu pasti dia mengatakan pecat Dasko,
pecah Dasko. Pastinya kan seperti itu begitu. Ya semoga saja nanti Pak Dasko tidak diserang begitu. Kalau spontanitas mengatakan bahwa yang penting tidak teriak dengan hidup Jokowi kan biasa begitu kan. Ya biasa kan presidennya adalah Prabowo. Masa yang diteriakin itu adalah Jokowi? Seharusnya kan teriak rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Kan seharusnya seperti itu begitu kan. Ya karena ini adalah di istana begitu, saya kira banyak orang yang kemudian mengatakan ya tidak sewajarnya dong teriak-teriak hidup Jokowi di parlemen begitu kan, seharusnya kan teriak hidup rakyat begitu. Benar juga apa yang kemudian disampaikan Dasko ini, tapi hati-hati Pak Dasko, jangan-jangan Anda dipecat. Cuplikan dalam video tersebut kemudian cepat yang menyebar di berbagai media sosial dan memicu berbagai tanggapan di warganet. Sebagian menilai bahwa pernyataan itu sebagai candaan internal di ruang sidang, sementara lainnya mempertanyakan konteks ucapan yang terekam di mikrofon itu begitu kan. Apakah benar suara Pak Dasko atau tidak? Hingga kini sebenarnya belum ada pernyataan-pernyataan secara resmi dari Dasko maupun sekretariat dari DPR terkait suara yang terdengar dalam siaran yang berlangsung tersebut ya. Video potongan dari dari rapat paripurna itu pun masih ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Ada yang mengatakan apakah ini suara Dasko, apakah ini edit, apakah ini AI dan sebagainya. Nah, publik pun menilai ya dan menyoroti, bahkan ya tidak sedikit dari mereka berpandangan bahwa seruan selontaran Dasko adalah kode dari politikus Gerindra itu yang sudah mulai berseberangan dengan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ya. Berbagai sudut pandang juga pun ya bermunculan ya. Perihal sikon terkini hubungan antara politikus ya beserta para manuver politik yang sedang dimainkan sekarang ini kan masih nuansa cair-cairnya aja begitu kan. Nah, rapat paripurna DPR ini digelar untuk mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto terkait kerangka ekonomi makro, dan ini banyak sekali yang kemudian ketika pernyataan itu keluar dari Dasko begitu kan, diduga Dasko, maka orang riuh begitu, tidak fokus lagi pada ekonomi, malah berbisik dan ketawa begitu kan ya, untuk mendengarkan dari suara-suara itu. Ini banyak sekali begitu kan, banyak sekali pro dan kontra. Berbeda dengan dulu ketika ada di Rakernas begitu kan, Partai Gerindra begitu, ketika Jokowi mengatakan ketika Prabowo mengatakan hidup Jokowi, dan ini banyak yang kemudian seolah-olah Prabowo masih kental dengan Jokowi begitu. Tapi sekarang kita lihat saja. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, itulah yang kemudian dulu begitu kan. Ya, dulu ketika teriak-teriak Prabowo. Tapi sekarang ini kan akhirnya menjadi candaan begitu. Orang-orang sudah membayangkan ya ngapain kita harus teriak-teriak Jokowi di parlemen begitu kan. Seharusnya kan seharusnya teriak-teriak masyarakat begitu kan itu logikanya begitu. Jadi saya rasa bahwa ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Tapi begitu sangat-sangat disayangkan kenapa Presiden Prabowo Subianto yang dibicarakan ya hanya itu aja begitu kan. Tidak ada pidato-pidato yang kemudian bisa meyakinkan kepada masyarakat Indonesia, sehingga orang mengatakan wah ini jangan-jangan omon-omon atau bagaimana. Nah, salah satu warganet juga mencatat begitu kan. Ini dari Lambi Saham ya. Buat yang tidak dapat nonton pidato Presiden Prabowo Subianto, berikut ringkasannya ya. Yang pertama adalah nyampainya angka-angka yang akan dicapai. Curhat, nyalahin Belanda, curhat lagi, bakalan bangun ya cold stroke rate. Terus kemudian curhat lagi, nyalahin asing, ngasih tahu masalah tapi dia balik nanya. Ya, beliau sadar kalau kebanyakan marah, ekspor bakalan dikontrol oleh BUMN. Ya, terus kemudian produk replacement Kopiko, beliau mau jadi brand ambassador mungkin. Ya, ini salah satu komentar netizen ya. Curhat kalau sore suka minta TTD padahal sudah capek. MBG dan antara Kopdes.
Ini salah satu ringkasan yang kemudian banyak yang berkomentar begitu kan. Apa sih maksud dari seorang Presiden Prabowo Subianto? Substansinya bagaimana? Bagaimana cara penanganan dolar yang selama ini menjadi menjadi hambatan bagi pemasokan masyarakat yang kemudian kebutuhan pokok itu semakin mahal. Ini kan seharusnya kan Presiden Prabowo sudah mencari solusi itu begitu kan. Ya, ini kan sering dikonotasi bahwa seorang presiden dianggap omon-omon begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra, komentar-komentar netizen ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ini setelah Presiden Prabowo Subianto setelah Pak Prabowo berpidato, ya Pak Dasko bocor, asal jangan teriak hidup Jokowi. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan. Ya, awas Dasko, ya entar judol ya nanti dibongkar. Ya Pak Dasko sedang memancing termol. Entar keluar video kayak apa? Kayak Pak JK dikritik. Ini salah satu ucapan-ucapan yang kemudian viral di berbagai media sosial. Saya pribadi melihat bahwa apa yang kemudian disampaikan Dasko ini sebenarnya nggak ada masalah begitu kan, ya kecuali para termol-termol itu mempermasalahkan begitu, dikritik lagi misalnya begitu kan, seperti apa yang kemudian dilakukan dulu begitu kan, saat siapa dulu itu begitu kan. Saat Pak JK begitu kan hanya mendesak soal ijazahnya, banyak yang kemudian mengkritik begitu kan, ya banyak sekali kritikan itu. Nah, apakah ini Pak Dasko ini salah satunya adalah dikira ya ngeledekin Prabowo ya, yang menyebutkan asal jangan teriak hidup Jokowi, atau bagaimana begitu kan, ya. Panggung politik ya Senayan ini kembali menyajikan drama ironis ya yang tak terduga. Sebuah rekaman video ya merekam momen ya canggung usai Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan pidatonya, dikira berdiri tegak untuk memberikan sebuah penghormatan ya. Seorang wakil ketua DPR mendadak bocor suaranya dan mikrofon ya dengan kalimat bernada ledekan. Orang banyak, wah jangan-jangan ini ledekan. Jangan-jangan ini ada apa? Inilah salah satu komentar-komentar dari netizen begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra. Saya meyakini betul bahwa kalau memang ironi berdiri ya dengan hormat, dalam rekaman yang viral pada 21 kemarin begitu kan, terlihat Prabowo baru saja selesai berpidato lalu membalikkan badan begitu untuk memberi salam. Seluruh pimpinan dewan ikut berdiri dan awalnya dikira publik sebagai bentuk penghormatan kenegaraan ya, namun alih-alih bersikap khidmat ya, berkhidmat Dasko yang berdiri di sebelah ketua MPR ya, Puan Maharani justru tertangkap kamera menutupi mulutnya sambil melontarkan celutukan nakal. Ini banyak yang kemudian Dasko juga bisa ya mengkritik seperti itu begitu kan. Nah, ini merupakan ledekan atau tidak begitu. Nah, kata asal jangan hidup Jokowi ini terdengar sangat-sangat jelas dan bocor ya dari mikrofonnya. Nah, hal ini langsung memunculkan banyak spekulasi liar di tengah masyarakat. Apakah kalimat ini adalah bentuk ejekan terselubung yang seolah menertawakan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian masih angan-angannya masih ada nama Jokowi begitu kan ya? Atau bagaimana? Karena saya kira masyarakat publik begitu kan, sekarang ini kan bertanya-tanya, kalau di DPR kan seharusnya teriak rakyat begitu, hidup rakyat, hidup rakyat. Ini kan sebenarnya nggak ada masalah itu begitu. Justru benar apa yang dikatakan Hasto bahwa ini bukan ledekan. Justru memperingatkan jangan sampai hidup Jokowi lagi. Karena ini adalah panggung rakyat. Ya di DPR di situ adalah rakyat. Dan sekarang di sini adalah panggung rakyat. Mungkin salah satu yang menjadi kekuatannya ya menurut saya seperti itu begitu kan. Presiden Prabowo Subianto sering banyak berbicara soal bagaimana Indonesia menghadapi tantangannya begitu kan. Itu banyak yang diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi nampaknya orang-orang akan terus membicarakan bagaimana seorang Prabowo begitu kan. Ya, apakah ini masih ada nuansa-nuansa bayangan dari seorang Jokowi atau tidak? Tapi yang jelas kami pribadi, kalau itu ada bayangan-bayangan Jokowi, wah selesai begitu. Ini kan sudah tinggal 3 tahun begitu kan ya untuk memimpin. 2 tahun lagi nanti akan ada pilpres begitu kan. Sudah sibuk, sudah cawi-cawi sana sini, bermanuver sana sini.
Ini kan kesempatan bagi seorang Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan bagaimana ya ke depan. Jadi saya kira ini harus hati-hati betul begitu kan ya. Di kolom komentar banyak sekali kritikan-kritikan dan kemudian banyak sekali yang kemudian muncul begitu kan ya. Bapak ini memang tidak paham artinya proses, kata netizen ya, ketika saya membaca begitu. Ketika dia punya ide yang menurutnya bagus, dia ingin ide tersebut segera dieksekusi secepatnya. Dari awal ya brojol ke dunia ini sudah dapat privilege nggak? Ini salah satu pertanyaan yang kemudian muncul. Makanya hidup Jokowi begitu kan. Ini kan menjadi teriakan di situ begitu. Yang diduga di sini adalah suara Dasko ini bocor yang menjelang pidato Presiden Prabowo ya. Jangan teriak hidup Jokowi ya. Ini salah satu bukti bahwa Pak Dasko ini begitu kan. Salah satunya Pak Dasko ini mungkin mengingatkan seorang Prabowo atau tidak begitu. Tapi yang jelas ini sudah keceplosan begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.